Literasi. Halo teman-teman, kali ini mungkin saya tidak akan membacakan ya, tapi saya sedikit bercerita tentang pengalaman-pengalaman book shaming yang pernah saya alami. Ya langsung saja, mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami book shaming ya. Salah satunya misalnya ketika saya memiliki koleksi buku ini di belakang saya, banyak orang yang bertandang misalnya ke rumah gitu, selain memang yang hobi membaca gitu, selalu bertanya kepada saya, dalam tanda kutip ya pertanyaannya, apakah semua buku yang ada di rak kamu itu pernah kamu baca? Nah, itu merupakan salah satu book shaming, artinya ada ketidakpercayaan terhadap saya sendiri, bahwa ini adalah sekadar mengoleksi buku atau sekadar memajangnya saja tanpa saya tahu bahwa saya pernah membacanya atau saya memiliki ikatan tersendiri terhadap buku-buku yang ada di belakang saya ini. Nah, itu salah satu book shaming yang paling sering saya alami gitu ya. Diibaratkan bahwa saya hanya memajang buku-buku ini untuk prestise tersendiri. Book shaming yang lain yang mungkin sering juga terjadi, misalnya ketika saya membaca uh, buku buku yang untuk anak kecil, misalnya dongeng, kemudian juga menulis tentang sesuatu yang berkaitan dengan atau bersinggungan dengan anak kecil, itu dikatakan bahwa itu sama sekali tidak prestisius semacam itu. Nah, itu merupakan hal-hal yang sering mengganggu atau menghambat seseorang, khususnya saya, di dalam saya melakukan pilihan-pilihan terhadap bacaan saya. Jadi tolong book lover jangan melakukan itu ya. Kemudian ada lagi book shaming yang lain, misalnya ketika orang-orang yang awalnya mulai membaca itu jatuh cinta pada buku yang berkaitan dengan seks seperti itu. Misalnya saya melihat sendiri bahwa ada orang yang dulunya sangat antipati terhadap buku fisik maksudnya ya, tetapi ketika dia mendapatkan satu cover, yaitu bukunya, kalau tidak salah itu bukunya Ayu Tami dengan covernya yang sensual sedemikian rupa, itu mendapatkan, menjadikan stimulus atau menjadikan inspirasi seorang untuk membaca. Nah, akhirnya baru membuka halaman pertama, dia sudah mampu untuk jatuh cinta terhadap buku itu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tertarik dengan hal-hal sensual pada awalnya, mengapa itu mesti kita perdebatkan ya? Jadi biarkan saja bahwa orang-orang dengan pilihan-pilihannya tertentu untuk merayakan kebebasan dalam membaca. Ada lagi mungkin ketika seorang dewasa seperti saya membaca komik atau membaca hal-hal yang identik dengan anak kecil itu sering dirundung ya, dilakukan perundungan bahwa itu tidak sesuai dengan gender atau tidak sesuai dengan usia semacam itu. Kemudian ada lagi ketika ya sebenarnya kita sudah merdeka dari segi pendidikan ya, katanya sudah merdeka dari segi pendidikan, dari segi waktu, kemudian manusia yang memanusiakan manusia seperti itu. Namun kenyataannya saya masih memiliki sebuah dilema ketika saya, atau tidak memiliki kemerdekaan ketika saya berada di kantor dan ada waktu luang untuk membaca buku. Masih ada rasa enggan, rasa tidak etis atau rasa tidak pantas rasanya ketika waktu luang di kantor itu saya gunakan untuk membaca buku. Ya, pandangan bos atau pandangan orang-orang sekitar rasanya itu menghujam saya ya dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa harus baca buku? Nah, di sanalah saya mendapatkan ketidakmerdekaan. Harusnya kan kapanpun keinginan untuk membaca itu harusnya bisa diterima dengan baik, karena keinginan membaca itu tidak selalu hadir di saat waktu luang, bukan? Jadi kapanpun, nah kemerdekaan itu yang belum sepenuhnya saya dapatkan gitu ya, kecuali mungkin di pekerjaan freelance seperti itu mungkin bisa, tapi kerjaan kantoran atau pekerjaan-pekerjaan lain yang membuat seseorang merasa harus rehat sejenak dengan membaca, itu belum dapat kemerdekaannya, karena pandangan-pandangan itu akan tertuju pada mereka yang menggunakan waktu luangnya untuk membaca buku. Satu lagi book shaming yang mungkin pernah saya rasakan ketika SMA ya, ketika jam istirahat misalnya orang-orang pada memilih untuk bermain, kemudian berbelanja atau melakukan hal-hal lain, saya memilih untuk membaca buku misalnya. Nah, itu dikategorikan bahwa
saya adalah orang yang antisosial, kemudian saya adalah orang yang tidak mau bergaul, kemudian ya sejenis kutu buku yang sangat tidak update terhadap perkembangan. Nah, itu seringnya terjadi bahwa seseorang dengan yang berkacamata, kutu buku, nah itu sering terjadi. Ya, pecinta buku itu merasa tidak merdeka atau merasa terhakimi dengan pilihan-pilihan yang membaca itu karena lingkungan-lingkungan yang belum sepenuhnya mengerti bahwa membaca itu adalah sebuah pilihan, membaca itu adalah sebuah kemerdekaan, entah dengan bacaan seperti apa, entah dengan kondisi semacam apa, kemudian entah dengan sudut pandang semacam apa, itu patut dihargai, patut didukung, dan patut digelorakan seperti itu. Karena banyak orang yang sangat antipati terhadap buku ketika dia sudah menemukan satu buah buku saja yang mampu menjerat dia atau mampu membuat dia bertahan terhadap bacaannya, itu akan membuat seseorang makin jatuh cinta terhadap buku dan membaca buku-buku yang lain. Oke, itu dia cerita-cerita saya tentang bagaimana saya mengalami juga yang namanya book shaming. Ya, mungkin setiap orang juga pernah mengalaminya ya, dalam keadaan yang mungkin hanya ditertawakan atau diolok-olok, kemudian tidak berimbas, ya itu mentalnya baja. Tapi kalau yang berimbas atau berdampak atau justru mengecilkan Anda, ayo bangkit bahwa setiap orang berhak merdeka atas pilihannya dalam membaca buku atau dalam menentukan bacaan yang seperti apa yang dia inginkan. Oke, itu dia cerita saya tentang bagaimana pilihan membaca buku itu adalah pilihan yang merdeka bagi setiap individu. Salam literasi. Bye-bye.